Enggak? Aman? Ada pertanyaan nanti mungkin ya? Nanti. Gimana? Betul. Dari awal lagi. Kita bahas secara cepat fikihnya ya. Maksudnya kita tidak terlalu bongkar habis, tidak terlalu bongkar banyak ya. Tapi dibongkar-bongkar juga sedikit-sedikit nah, ya kan? Cuma nggak terlalu banyak biar cepat Biar cepat terkumpul ilmu dari kitab ininya ya. Jadi jangan ngejar hatam ya. Ngaji pengen cepat hatam apa cepat paham? Ada yang pengen cepat hatam apa enggak? Enggak. Jangan, Ana sering ingetin ya. Enggak, dari pertama lagi deh. Kita ulang lagi pertama karena banyak yang baru, kita ulang dari awal lagi. Ana suka ngingetin ini, kalau ngaji jangan pengen buru-buru hatam. Karena sesuai dalam hadis ya kan, thalabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dimulai dari kita terlahir ya kan, sampai ke liang lahat. Jadi mulainya itu kita dari mulai kecil, hatamnya kita ke kuburan. Ya, kalau semua mencari ilmu pengen buru-buru hatam, tandanya orang pengen cepet-cepet mati, pengen cepet-cepet dikubur tandanya ya. Jadi kalau ngaji jangan jangan ngejar hatam, ngejarnya paham. Nah, dulu anak ketemu siapa aja pulang dari pesantren, ngaji mah buru-buru hatam atuh buru nyete. Ngaji tuh hatam hayo we pesantren. Dulu aneh habis pulang dari pesantren ya kan, keluar dari pesantren ketemu saudara ini saudara itu, ketemu sama orang habis aing ngaji teh hatam henteu, aing ngaji mah kudu hatam. Wah, itu dulu anak nangkepnya begitu Beb. Disuruh katanya kalau ngaji buru-buru hatam katanya. Tapi anak sadari ternyata ada makna hadis yang membahayakan. Kalau ngajinya pengen buru-buru hatam apaan? Ya enggak? Masih belum, ya kan? Masih pengen hidup, ya enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kitab Fathul Qarib ya, atau Ghayatul Takrib karya Syekh Muhammad Ibn Qasim. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimulai dan sampai kita memahami seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan futuh wal munuh war rusuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam awal kitab, karena Ratibul Fatihahnya tadi sudah jami' wa syamil di awal oleh Habib Hussein. Kita bahas pertama di mana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah birahmatihi wa ridwanih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang bawahnya maafin. 7. Nah, alhamdulillah. Yang bawah lagi. Yang di bawahnya. Ya. Dari atas pertama dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Secara arti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Namun ketika kita bongkar kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ternyata memiliki 5 kalimat yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim ini apabila dibongkar ada 5 kalimat yang berbeda, yaitu yang pertama kalimat huruf ba-nya ini merupakan satu kalimat. Ya, ba adalah kalimat, isim adalah kalimat, Allah adalah kalimat, Ar-Rahman kalimat, Ar-Rahim kalimat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim terbagi menjadi 5 kalimat, 5 makna yang berbeda. Pertama al-ba'u, ya kan? Bi-nya ini al-musahabah ma'at tabarruk. Jadi ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu memiliki arti. Apa artinya ba itu? Dengan, belum menyebut nih, dengan kebersamaan kita menuntut, berharap keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita baca bismillah itu, ketika ba-nya itu lebih ditekankan atau lebih dirasakan ketika mengucapkan ba-nya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ba-nya itu memiliki arti. Apalagi kalau kita bahas bahwasanya
seluruh kitab yang pernah Allah turunkan, seluruh kitab samawi yang pernah Allah turunkan, jumlahnya berapa? 1004 kitab yang pernah Allah turunkan itu terkumpul menjadi satu kitab. Yang wajib kita tahu kan 4 kitab tuh, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Wajib kita tahu tuh kepada siapa saja diutus atau diturunkan. Namun seluruhnya ada 1004 kitab yang telah Allah turunkan, ya. Maka itu seluruhnya dikumpul menjadi satu kitab, yaitu Al-Quran. Dan seluruh, ya kan, apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu dikumpulkan menjadi menjadi satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Dari seluruh kumpulan surat Al-Fatihah itu maknanya terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh kalimat atau makna yang terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam huruf ba-nya. Jadi kalau secara keseluruhan dari 1004 kitab, ya, maknanya itu terkumpul, terkandung atau tergabung, ya kan, di dalam huruf ba ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau semua diturunin lagi ada, ya kan, semuanya yang terkandung di dalam huruf ba itu ternyata terkumpul dalam titiknya huruf ba. Tapi titik yang mana? Bukan titik yang di bawah ba-nya, ya kan? Karena dulu, ya, huruf-huruf hijaiyah itu tanpa titik. Dulu nih huruf hijaiyah nggak ada titiknya, ya. Makanya kita patut berterima kasih kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya kan, yang pernah memberikan titik dan harokat. Ini kita, ya kan, ada bahasa, aduh gimana mau paham, baca kitab gundul aja susah, enggak? Kan itu sulit gitu. Kalau nggak ada harokatnya, kita kalau nggak ada harokatnya disuruh baca kemana aja udah, enggak, ada fathah semua, ya kan, kasroh semua, ya kan, domah semua, pokoknya mah sakahoyong lahnya, sakahayang urang lah pokoknya mau baca, ya gimana kita ya dah, kalau nggak ada harokatnya. Coba bayangkan, itu baru nggak ada harokatnya. Bayangkan kalau nggak ada titiknya, lebih pusing lagi kita, ya kan? Lebih pusing lagi kalau nggak ada titiknya. Makanya kita berterima kasih kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Dengan ikhtilaf siapa yang menitikan, ya kan? Siapa yang mengharokatkan. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ba itu titiknya atau makna seluruhnya itu ada di dalam titik ketika awal sekali tertulis huruf ba, ya kan? Awal sekali tertulis huruf ba, titik di titik itulah, ya kan, menjadi makna kuat. Bahkan kalau seumpama di ilmu-ilmu yang diperdalam lagi dalam ilmu-ilmu hikmah itu, ya, dengan menuliskan titik tanpa meneruskannya itu, titik huruf ba itu makna yang terkandung sangat luar biasa, dahsyatnya, ya. Nah ini, tapi kita nggak bahas itunya karena ini ngajinya fikih, bukan hikmah, jadi kita tidak bahas, ya kan? Caranya gimana nggak kita bahas, fikihnya aja. Nah kalau dalam sisi hukum fikih, dari mulai tadi huruf ba itu adalah di mana kita memahami bahwasannya makna huruf ba tadi apa? Kebersamaan kita mengucapkan itu karena kita meminta pertolongan atau berharap keberkahan. Dan lebih baik ketika kita mengucapkan Bismillah, kita mengucapkan kebersamaan berikut berharap berkah. Jadi melakukan sesuatu berharap semua yang dilakukan itu, semua yang diucapkan itu apa? Memiliki nilai keberkahan yang luar biasa. Jelas? Al-isim itu kalau kita artikan nama, ya kan? Kita nama, tapi kalau dimaknai al-isim itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan kepada sesuatu yang luhur. Itu isim, ya kan? Semua punya nama. Termasuk, ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-ismu itu adalah sesuatu yang disematkan untuk sesuatu yang luhur. Al-isim. Terus dilanjut lafzul jalalah. Allah, ya kan? Yang biasa ditulis tuh di masjid-masjid atau yang kita baca sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah alamun, ya kan? Ini suatu tanda. Suatu tanda, ya kan? Alamun lidzat al-wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat. Jadi kalau kita lihat lafzul jalalah dibacanya Allah, ya kan? Dibacanya Allah. Apa itu? Itu suatu pertanda adanya apa? Adzat al-wajibil wujud. Adanya zat al-wajibil wujud yang wajib keberadaannya. Yang memiliki atau yang maha
sempurna. Segala kesempurnaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ini kita sadari bahwa ada yang wajib ada, ya kan? Yang memiliki segala sesuatu yang sempurna. Yang maha sempurna dimiliki olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita baca bismillah, kalau kita berharap keberkahan, berharap kesempurnaan, kita sadari bahwa keberkahan datangnya dari maha sempurna. Nah itu, maka membaca bismillah itu penuh dengan makna. Ada rasa baca bismillahnya. Jangan pas bismillah, ya kan, di depan di depan makanan. Pas baca bismillah itu bukan menikmati baca bismillahnya, tapi udah siap-siap rasa rendang udah di lidah. Ya kan? Iya, makan di depan makanan ini nasi padang nih. Pengen bismillah, udah bismillah asal apal cangkemnya unggul. Gitu. Bismillah karena udah apal dari kecil, bismillahirrahmanirrahim. Yang diingatnya itu udah makanan aja. Tapi kalau semua mah udah ngaji, mudah-mudahan berubah, ya kan? Kalau udah ngaji, insya Allah dirubah tuh mindsetnya. Ketika kita baca bismillah itu nikmati dulu, rasakan dulu, ingin penuh keberkahan, ya, ingin penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Ar-Rahman itu katanya apa? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Sifatnya Allah Ar-Rahman itu memiliki makna Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang secara menyeluruh, ya, secara global, secara luas. Al-Mun'im bijalailin ni'am itu kenikmatan yang memang secara meluas, secara global. Jadi Allah Maha Rahman itu Allah Maha Pengasih. Bahkan kalau kita ilustrasikan, yang tidak taat kepadanya pun Allah tetap berikan. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang tidak taat kepada Allah pun Allah kasih. Orang-orang kafir di sana diberikan kemudahan, ya, diberikan kekayaan, diberikan segala sesuatu itu karena apa? Karena Allah memiliki sifat Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaga igin ni'am. Ar-Rahim itu memiliki sifat apa? Maha penyayang, ya kan? Maha penyayang yang dimana tidak diberikan kepada siapapun, karena ini jenisnya kenikmatan yang maha pemberi kenikmatan untuk kenikmatan yang secara detail, secara terperinci. Gitu. Jadi ilustrasinya itu kenikmatan Islam dan keimanan itu tidak diberikan kepada sembarang, ya, makhluknya. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari sifat rahimnya Allah. Jadi bukan hanya pengasihnya tapi penyayang. Hidup sama-sama hidup, dapat sifat rahmannya Allah. Tapi belum tentu yang hidup itu taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau yang bisa takwa taat kepada Allah, tandanya orang tersebut mendapatkan nikmat dari sifat rahimnya Allah. Allah sayang kepada dirinya karena bisa melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang menjadi nikmat yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Nah, kalau dibilangin rahmat, ya kan? Rahmat itu adalah kalau dibilang kan orang ini memiliki kasih sayang, ya kan? Rahmat itu seringkali ketika berdoa, ya Allah berikan rahmatmu, itu. Kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Meminta kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk orang bagaimana? Orang punya rahmat apa enggak? Ya kan? Maksudnya orang punya kasih sayang apa enggak? Kasih sayang dari orang itu tandanya riqatun fil qalbi. Orang punya kasih sayang itu lembutnya hati seseorang. Jadi ada orang yang memang hatinya keras, atau ada orang hatinya lembut. Ya kan? Kalau di antara kita masih keras, maka kita perlu memiliki rahmat di dalam diri kita dengan kelembutan kita. Allati taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Jadi kelembutan itu yang bisa berdampak kebaikan kepada diri seseorang tersebut. Terus dikatakan qala Syekhul Imam, telah berkata Asy-Syekhul Imam, katanya telah berkata Asy-Syeikhu Al-Imamu, katanya Al-Alim Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim. Qala, telah berkata Asy-Syeikhu, gelarnya syekh ini. Gelarnya syekh ini untuk siapa? Apakah orang-orang hebat saja? Bentar dulu. Ini biar sadar nih, kita tersadar. Syekh itu, ya, syekh itu memang panggilan untuk orang yang sudah dimuliakan. Ya, syekh nih
panggilan untuk orang yang dimuliakan. Syekh nih panggilannya. Tapi konteks syekh itu dimuliakan dengan dua perkara. Yang pertama, perkara pertama itu apabila qad balagha sinnul arba'in. Orang yang sudah menginjak umur 40 tahun. Ya. Orang yang sudah menginjak umur 40 tahun itu dinyatakan syekh. Ya. Ya, kalau kasarnya udah tua. Ya. Syekh itu orang tua yang dituakan. Secara garis besar, orang yang lebih tua perlu dimuliakan, perlu dihormati. Makanya syekh itu orang yang udah umurnya 40. Jadi kalau ada yang di sini udah umurnya 40, ya dipanggil syekh. Enggak apa-apa. Nih ya, yang udah 40 tahun dipanggil syekh. Benar enggak, Bib? Iya enggak? Syekh ya enggak? Dipanggil syekh, Al-Habib, Syekh, ya kan? Udah tua, ya kan? Yang di sini-sini yang di depan-depan kalau udah 40, syekh. Ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para syekh ini, ya kan? Khususnya orang-orang yang sudah menginjak umur 40 tahun pakai tongkat. Salah satunya pakai tongkat, bawa-bawa tongkat, ya kan? Nah, itu sunnah hukumnya. Ya kan? Sunnah hukumnya bawa tongkat, ya jangan tongkat-tongkat, oh ya bahasa tongkat aki-aki, jangan. Tongkat-tongkat gaul kan bisa, ya kan? Ini kan tongkat-tongkat gaul seperti tongkat-tongkat hiking, dipakai, dibawa-bawa kemana-mana. Itu hiking, enggak biasa, baru beli kayak apa. Tapi kita dalam niat menjalankan sunnah, dapat pahala. Orang taunya kita baru beli, ya kan? Atau orang taunya kita bawa mau nganterin kemana, ya kan? Nah, itu tongkat-tongkat gaul, ya kan? Tapi dapat sunnah, jalan kaki dapat pahala. Coba bayangin, ya kan? Selain pahala melangkah, pahala sunnah membawa tongkat, bawa tongkat doang, jadi dapat pahala. Coba bayangin itu, ajib kan? Nah, karena kalau dibilang orang-orang ini dalam apa? Kalau dibilang dalam susunan manusia, ya kan? Dari mulai pertama kita lahir, janin, ya kan? Kita bahas sedikit. Kalaupun memang ngomongin ini kita janin ini ketika kita bayi yang sebelum lahir dikatakan janin. Karena apa? Lijtinani, karena belum kelihatan. Makanya dikatakan janin. Ijtinan, ya. Sesuatu dalam bahasa Arab kalau semua ada huruf jim sama nun itu menunjukkan sesuatu yang biasanya tidak terlihat. Coba bayangin, janin, ya kan? Jim dan nun belum kelihatan, janin. Jim sama nun. Jin kelihatan apa kagak? Hah? Kagak kelihatan. Jannah, surga, udah kelihatan belum? Belum. Kalau susunan dalam bahasa Arab kalau ada jim sama nun, udah jangan dipikirin karena nggak kelihatan, ya, karena nggak kelihatan. Mungkin kisi-kisinya bisa diketahui, tapi kalau untuk pengen ngelihat, udah nggak usah ikut-ikutan. Penerawang, itu ada jin di pojokan, itu ada makhluk, udah kayak, nah, ya nggak usah bahas sekarang. Ini contoh doang, katanya indigo. Nanti dibahasnya di bab yang lain. Kalau sekarang kita bahasnya fikih, balik lagi ke fikih. Nah, sekarang kalau kembali ke fikih, berarti kalau ngomongin fikih ini kan urusan hukum, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim ini ada hukumnya, ada. Baca Bismillahirrahmanirrahim ini apa hukumnya? Ada 5 hukum, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita baca ada 5 hukum. Hukum pertama atau hukum asal. Hukum asal baca Bismillahirrahmanirrahim ini konteksnya sunnah. Hukum baca Bismillah nih sunnah. Baca Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah. Hukum awal ya, hukum asal dasarnya itu sunnah. Makanya dikatakan apa namanya? Baca Bismillah itu sunnah. Di dalam hadis kullu amrin dibalin la yabda'u fi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Ya kan? Tapi kita bahas itu nanti, ya. Karena di sini dibahasnya apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim, nanti dibahas tentang bismillah kedua kalinya. Tapi kita awali dengan ini. Hukum baca Bismillahirrahmanirrahim pertama sunnah. Kapan baca Bismillah sunnah? Itu fikulli amrin dibal. Segala sesuatu yang dianjurkan dalam syariat, ya kan? Ada hal yang sunnah dalam syariat, ya kan? Itu sunnah kita baca Bismillah terlebih dahulu.
Jelas? Bismillah pertama hukumnya sunnah. Yang kedua, baca bismillah itu wajib. Kapan baca bismillah wajib? Fi sholat. Ya, ketika kita dalam sholat, khusus di madhabnya Imam Syafi'i, ya, baca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu wajib. Kenapa? Ya karena bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Ya kan? Maka hukum membacanya wajib. Enggak baca, enggak sah sholat. Jelas? Terus yang ketiga, hukum baca bismillah itu apa? Baca bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga hukumnya makruh, ya. Baca bismillahirrahmanirrahim bisa makruh, bisa. Kapan? Kenapa? Ya kan? Kapan baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya makruh? Dibacakan ketika melakukan sesuatu yang memang makruh pekerjaannya. Perkara-perkara yang dimakruhkan, baca bismillah. Udud tuh. Nyata. Ya. Udud bismillahirrahmanirrahim. Tapi makruh pun kalau ternyata diyakini udud eta makruh. Untuk yang diyakini ududna haram, maka bacanya pun haram. Ya. Tapi yang simpel, ya, yang tidak ada perbedaan antar ulama tentang kemakruhannya apa? Cabut uban. Ya tuh. Mentang-mentang udah tua tapi menolak tua, ya kan? Ada uban di kepala minta dicabutin oleh anaknya, ya kan? Pas nyabut bismillah heula. Enggeus ngajarkeun nu salah, nyabutan huis. Nya teh. Diajarkeun kadua kali nu salah deui, bismillah heula. Nya teh. Cabut uban hukumnya makruh. Ya, baca bismillah ketika mencabutnya tambah makruh. Ya enggak, 2 kali kemakruhannya dilakukan, ya kan? Jadi kalau nyabut uban pakai bismillah hukumnya makruh. Gimana? Kalau semir enggak deh. Kalau semir enggak makruh hukumnya. Selama itu tidak berwarna hitam, karena warna hitam itu hukumnya haram. Jelas ya? Kalau semir. Nah, ini kan perkara makruh ini, kalau makruhnya itu dalam zat atau perilaku yang memang sudah dimakruhkan. Seperti contoh tadi cabut uban makruh. Tapi ada perkara-perkara yang tidak dimakruhkan pekerjaannya, tapi makruh dampaknya. Nah ini, makruh dampaknya tapi pekerjaannya tidak makruh. Apakah baca bismillahnya makruh juga? Enggak. Kalau itu karena dampaknya makruh, tapi perlakuannya tidak makruh, maka baca bismillahnya mengikuti perlakuannya aslinya. Kalau tidak makruh berarti baca bismillahnya tetap sun. Contohnya kayak gimana? Contohnya makan bawang putih, bawang merah. Atau makan makanan yang bau. Ya kan? Jengkol. Gitu. Bau lah mencok suka mah. Nah, sedap lah suka. Nyata. Jengkol. Nyata. Komo lah semua di sambelan. Nyata. Enak kan gitu. Tapi ada yang gak suka. Misalkan makan jengkol, makan bawang. Ya kan? Dimakan lalu masuk pengajian, masuk masjid untuk sholat berjamaah, kan karena dia bau dalam keadaan bebauan jengkol, bawang-bawangan dan lain sebagainya, maka dia makruh untuk dalam keadaan bau masuk masjid. Tapi makannya apakah makruh makan jengkol? Enggak. Makan bawang makruh? Enggak. Baca bismillahnya bagaimana? Ya enggak makruh. Itu namanya makruh li'arid. Perkara yang makruhnya li'arid, maka tidak dikatakan makruh membaca bismillah. Jelas? Karena bacanya makruh itu kalau untuk yang lidzatihi makruh. Terus haram. Hukum yang keempat berarti ya. Hukum yang keempat haram baca bismillah. Coba bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bacanya haram. Bukan kalau semua orang yang kagak ngaji mah baca bismillah haram. Hari mana ngaji di mana baca bismillah haram? Nah, gitu. Ya kan? Pasti disalahin kita. Baca bismillah masa haram ente? Kan gitu. Pasti disalahin kalau nggak ngaji. Ya kan? Padahal ada hukum baca bismillah itu haram. Kapan? Ketika melakukan keharaman. Ketika melakukan keharaman dalam perilakunya, maka baca bismillahnya pun haram. Seperti contoh judi, ya kan? Nah, perkara yang diharamkan, mabok, minum minuman keras, ya kan? Zina dan lain sebagainya, ya kan? Itu hukumnya haram. Mencuri haram, maka baca bismillahnya pun haram. Atau gosok tuh, biasa kalau semua santri, ya kan, gosok, bukan santri doang sih, di luar juga ada kadang-kadang gosok itu membawa sesuatu yang bukan haknya, ya kan, secara paksa, ya kan, itu gosok namanya. Kita contohnya tadi minum minuman keras, baca bismillahnya haram,
ada orang ya kan mau minum minuman keras, bismillah lah gitu. Ya. Udah haram ditambah baca bismillahnya haram. Ya kan nyuri gitu. Ini punya orang, ambil biar berkah gitu bismillah. Gitu. Haram, udah tambah double tuh keharamannya. Karena apa? Baca bismillahnya pun hukumnya haram. Jelas ya? Terus lagi ya dan lain sebagainya yang tadi dicontohkan. Ada baca bismillah haram itu ketika perkaranya haram lidzatihi, ketika perlakunya itu haram. Tapi kalau perilakunya itu tidak haram, ya kan? Hanya karena dampak itu jadi haram, maka baca bismillahnya pun tidak haram. Contoh apaan? Contohnya pengen wudhu tapi airnya dapat nyuri. Ya. Airnya itu punya orang. Dia pengen wudhu nih, misalkan wudhu di pinggir jalan ada keran. Belum izin sama orangnya, dia pengen wudhu misalkan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya karena wudhunya, ya kan? Karena wudhunya. Tapi ini airnya nyuri, nggak izin dulu atau gosok. Kan bahwa nggak ada izin itu tandanya gosok, bukan haknya dia. Maka bagaimana? Bismillah wudhunya sunnah, ya kan? Tapi kalau bismillah ngambil airnya haram. Paham ya? Jelas itu ya. Seperti mungkin contoh singkatnya itu kalau seumpama ada buah yang bukan hak kita, bismillah kan ambil. Ya, bismillah dulu diambil nih. Bismillah ngambil haram hukumnya. Tapi pas udah diambil bismillah, pengen makan bismillah. Bismillah pengen makan nggak haram. Tapi makannya bagaimana? Haram. Ya enggak? Karena ini buah bukan punya dia. Jelas di situ? Jelas. Yang keempat tadi hukumnya haram. Yang kelima, yang terakhir baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya mubah. Ya. Dikatakan hukumnya mubah ini katanya min safasibil umur. Ya. Di dalam perkara-perkara yang memang la syarafa fiha. Di dalam perkara-perkara tidak ada keutamaannya atau di dalam perkara-perkara yang memang remeh-temeh lah. Di dalam perkara-perkara yang biasa-biasa aja. Yang enggak guna lah kalau sederhananya begitu. Baca bismillah untuk urusan yang tidak berguna, apakah sunnah hukumnya? Tidak, hukumnya mubah. Walaupun ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tetap ada pahalanya. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi nih, karena sering yang kurang dipahami itu ketika mubah berarti kalau ngucapin nggak dapat pahala. Enggak. Ketika mengucapkannya tetap dapat pahala. Seakan-akan dia berzikir. Paham ya? Seakan-akan dia sedang berzikir, tapi disunahkan atau enggak? Enggak. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan pun boleh. Ya kan? Mubah, ya kan? Dikatakan di situ katanya seperti apa contohnya? Peci. Ya, perkara yang tidak ada gunanya itu seperti muter peci. Dia pengen muter peci, bismillahirrahmanirrahim. Ya itu. Ngebenerin peci nih, muterin bismillahirrahmanirrahim. Diputar-putar, tahu nasar wakil. Iya, nggak ada gunanya gitu. Kayak nih air di sini, bismillahirrahmanirrahim. Dipindah dari kiri ke kanan, apa gunanya? Ya kan? Nggak ada gunanya dipindah-pindah kayak begitu. Maka baca bismillahnya itu nggak sunnah. Tapi diucapkan tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala pengucapan bismillah. Jelas di sana. Jadi hukum membaca bismillah itu ada 5. Allahumma ba'dahu kalimatan wallahu alam. Segitu aja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan manfaat dunia akhirat. Ya karena pembukaan juga ya. Ya, insyaallah kedepannya kita akan lanjut lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim yang seperti ini Allah berikan juga pahala untuk orang tua kita. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur sehingga menjalankan ketakwaan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tiada mudah-mudahan Allah tempatkan di kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih sempurna kita baca doa khatimul majelis sama-sama. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina wa ahli qadri wa taqat Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla ajliya ulama
نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل سوء واهدنا برضا منك العيون واهدي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب البير من الشفاء وعلى آل كراما شرفاء وعلى صحب من صحبه الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah. Didengar, ini kita sama-sama doakan ya, dari keluarga menantu ya, dari menantunya Habib Husin. Insya kita sama-sama kita doakan yang ingin lahiran hamil 4 bulan, mudah-mudahan kehamilan ya Allah berikan kesehatan sehingga anak yang dikandungnya menjadi anak yang soleh. Allah berikan kelancaran, juga Allah berikan kesehatan keduanya dan juga membawa keberkahan untuk keluarganya, baik keluarga yang sedang mengandung ataupun keluarganya Habib Husin. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan Allah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله